Dokter Abiasa Bayu Murti menatap surat tugas yang terlipat di tangannya. Nama yang tertera di atas kertas itu begitu jelas, Klinik Desa Banjarsari, lereng Gunung Kelut. Tempat terpencil, jauh dari kota, dan hampir tidak ada sinyal, gumamnya, menghela napas panjang. Sebagai seorang dokter muda yang baru menyelesaikan pendidikan kedokteran, ia tidak memiliki banyak pilihan, selain menerima tugas di daerah pedalaman. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalanan berbatu dan hutan yang gelap, Abiasa tiba di Desa Banjarsari menjelang senja. Sebuah gerbang kayu tua menyambutnya, dengan suara berderit ketika mobilnya melewatinya. Desa itu terasa sunyi, hanya ada beberapa rumah panggung berjajar di kiri dan kanan jalan. Klinik desa itu sendiri tampak kuno dan usang. Bangunannya terbuat dari kayu, dengan papan nama yang sudah pudar. Di pintu masuk, seorang pria tua dengan wajah keriput menyambutnya. "Selamat datang, Dokter Abiasa. Saya Suratman, penjaga klinik ini." "Cukup panggil saya, Pak Ratman," katanya dengan suara serak, seperti jarang digunakan untuk berbicara. Abiasa menjabat tangan lelaki itu. "Terima kasih, Pak. Bagaimana keadaan di sini?" Pak Ratman menghela napas. "Pasien-pasien di sini, mereka punya kebiasaan unik dokter. Kadang datang malam-malam, kadang pagi buta." Abiasa mengernyit. "Apakah ada jadwal tertentu untuk klinik buka?" Pak Ratman hanya tersenyum samar. "Dokter akan tahu sendiri nanti." Saat memasuki klinik, perasaan tidak nyaman mulai merayap di tubuh Abiasa. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun tidak ada pendingin udara. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma tanah basah yang aneh. Di ruang praktek, meja kayu tua dengan beberapa alat medis sederhana menjadi pusat perhatian. Di rak-rak berdebu, beberapa botol obat tertata rapi. Abiasa memeriksa semua peralatan, sebelum akhirnya beristirahat di kamar kecil di bagian belakang klinik. Malam itu, saat hampir terlelap, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Abiasa segera bangkit untuk membuka pintu. Terlihat seorang wanita tua berdiri di sana dengan ekspresi pucat. "Dokter, tolong, cucu saya sakit." Abiasa segera mengambil peralatan medisnya, mengikuti wanita itu ke rumahnya. Namun, saat sampai di rumah panggung kecil yang ditunjukkan, perasaan aneh mulai menguasainya. Rumah itu tampak tua, dengan dinding kayu yang lapuk dan atap yang nyaris roboh. Di dalam, seorang bocah lelaki berbaring di atas dipan bambu, wajahnya pucat dengan nafas tersengal-sengal. Abiasa segera memeriksa suhu tubuhnya, tapi ia mendapati tubuh bocah itu sangat dingin, lebih dingin dari suhu manusia normal. Ketika Abiasa hendak memberikan obat, matanya menangkap sesuatu di dinding, sebuah foto keluarga yang tampak buram. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat mengenali wajah wanita tua yang membawanya ke sini. Foto itu terlihat usang, dan di bawahnya tertulis tahun 1975. Namun, yang membuat bulu kuduknya meremang adalah tulisan kecil di sudut foto. "Dalam kenangan, keluarga yang telah pergi." Abiasa menoleh dengan kaget ke arah wanita tua itu. Namun, yang ia lihat hanya dipan kosong. Bocah yang tadi sakit pun telah lenyap. Terdengar suara langkah di belakangnya. Saat ia menoleh, pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lalu terdengar suara bisikan, "Dokter, selamat datang di klinik kami." Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan.
Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Dokter Abiasa mundur perlahan, keringat dingin membasahi punggungnya. Dadanya berdebar keras. Rumah panggung tempatnya berdiri terasa lebih dingin, seperti dipenuhi kabut tipis yang menyesakkan. Tangannya meraba-raba dinding, mencari pegangan. Dengan panik, ia meraih gagang pintu dan menariknya. Tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Dari dalam kegelapan, suara bisikan kembali terdengar. Lirih, serak, dekat. Dokter, jangan tinggalkan kami butuh pertolonganmu. Tiba-tiba, jendela kayu di sisi ruangan terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta bau busuk yang menusuk. Di tengah kabut tipis, sesosok bayangan tampak berdiri di pojok ruangan. Abiasa menahan napas. Mata sosok itu merah menyala, tubuhnya kurus kering seperti tinggal tulang belulang, dengan kulit yang tampak membusuk. "Siapa kau?" Suara Abiasa bergetar. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Abiasa. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan melengkung. "Aku, pasienmu, dokter. Aku belum sembuh." Dengan sisa keberanian, Abiasa menghambur ke jendela dan melompat keluar. Tubuhnya berguling di atas tanah basah, napasnya terengah-engah. Ia bangkit dan berlari secepat mungkin menuju klinik, tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di sana, Pak Ratman sudah berdiri di teras dengan ekspresi datar. Seolah ia sudah tahu kejadian yang baru saja terjadi. "Dokter, sebaiknya dokter istirahat dulu," katanya dengan suara tenang, seolah semua yang terjadi adalah hal biasa. Abiasa menatapnya dengan bingung. "Pak Ratman, siapa mereka?" Pak Ratman diam beberapa saat, sebelum menjawab dengan nada dingin. "Mereka, pasien yang dulu pernah dirawat di klinik ini. Mereka meninggal bertahun-tahun lalu, tapi mereka masih kembali, karena bagi mereka, dokter adalah harapan terakhir mereka." Abiasa tercekat. "Maksud Bapak, pasien-pasien di sini, semuanya?" Sebelum menyelesaikan kalimatnya, kembali terdengar ketukan di pintu klinik. "Tok! Tok! Tok!" Suara itu terdengar lambat, berat, seperti seseorang yang mengetuk dengan jemari kaku. Dengan napas tertahan, Abiasa menoleh ke arah pintu. "Dokter," kata Pak Ratman dengan suara pelan, "pasien pertama Anda malam ini sudah datang." Dokter Abiasa menatap pintu dengan waspada. Napasnya pendek-pendek, pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan dari rumah panggung tadi. Pak Ratman melangkah perlahan menuju pintu, meraih gagangnya dengan tangan gemetar. Dengan sekali tarikan, pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua, dengan wajah pucat dan mata kosong. Pakaiannya lusuh, berlumpur, dan bau tanah basah tercium kuat dari tubuhnya. "Dok, tolong saya." Suara lelaki itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan penuh pasir. Abiasa menelan ludah. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya seorang pasien biasa. "Silakan duduk," katanya, berusaha bersikap profesional. Lelaki itu berjalan dengan langkah kaku dan duduk di kursi periksa. Tangannya gemetar di atas lutut, seolah berusaha menahan sesuatu dalam tubuhnya. Abiasa mengenakan sarung tangan, mulai memeriksa. Ia meraba pergelangan tangan pasien itu,
mencari denyut nadi. Tidak ada denyut. Ia menekan dada lelaki itu, mencari tanda pernapasan. Datar. Pupil matanya melebar saat menyadari sesuatu yang janggal. Ia menekan kulit lelaki itu dengan jarinya, kulitnya dingin, lebih dingin dari es. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Lelaki itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Abiasa dengan sorot mata kosong. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, "Dok, saya sudah mati, tapi saya belum sembuh." Jantung Abiasa seperti berhenti berdetak. Tubuhnya menegang, darahnya terasa membeku. Lelaki tua itu tersenyum. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perlahan, kulit wajahnya mulai retak. Kulitnya yang retak semakin melebar, memperlihatkan daging yang telah menghitam dan membusuk. Dari sela-sela bibirnya yang pecah, sesuatu merayap keluar, belatung putih yang jatuh satu persatu ke lantai. Dokter Abiasa terduduk di kursinya, tangannya bergetar hebat. Tenggorokannya tercekat, tidak mampu bersuara. Pak Ratman, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Dokter, ini waktunya," katanya pelan. Abiasa menoleh, matanya membelalak. Waktunya apa? Apa maksud Bapak?" Pak Ratman menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Di sini, dokter bukan hanya menyembuhkan, dokter juga harus melepaskan." Lelaki tua yang duduk di depan mereka, mulai menggeliat lebih keras. Dari dalam tubuhnya, terdengar suara gemertak seperti tulang yang patah. Kepalanya terkulai ke samping, tetapi bibirnya masih bergerak. "Dok, saya belum sembuh, saya belum boleh pergi." Dengan tangan gemetar, Abiasa menggapai stetoskopnya. Ia menaruh ujungnya di dada pasien itu. Hening. Tidak ada detak jantung. Tidak ada pernapasan. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi lelaki itu bergerak. Tiba-tiba, kepala pasien itu terangkat kembali dengan gerakan kasar. Matanya kini berubah sepenuhnya hitam. "Dokter, sembuhkan aku." Abiasa tersentak. Dengan panik, ia berusaha mundur, tapi tangannya menyentuh sesuatu di meja, sebuah pisau bedah. Pak Ratman menggeleng. "Jangan lawan, dokter, dengarkan mereka." Tapi sebelum Abiasa bisa berpikir, pasien itu tiba-tiba menjulurkan tangannya yang membusuk, mencengkeram pergelangan Abiasa. Dingin. Lengket. Bau busuk menyeruak. Sekujur tubuhnya menegang saat suara pasien itu berubah, menjadi bisikan menyayat. "Aku sudah mati, dokter, tapi aku masih sakit, obati aku." Abiasa mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Ruangan mendadak berputar, dan dalam sekejap, semua lampu padam. Gelap total. Suara nafas berat terdengar di dekat telinganya. Lalu, bisikan itu semakin jelas. "Kami semua, pasienmu, dokter, kami semua belum sembuh, kami tidak boleh mati." Abiasa menjerit, tapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Dan dalam kegelapan itu, sesuatu menyentuh bahunya. Tangan lain. Tangan yang lebih dingin, lebih kasar, dan lebih banyak. Kegelapan menelan ruangan. Udara di dalam klinik berubah dingin, seperti malam tanpa kehidupan. Dokter Abiasa merasakan cengkeraman tangan-tangan kasar dan dingin di kulitnya, seolah dikelilingi pasien-pasien tak kasat mata. Jantungnya berdegup kencang.
Nafasnya pendek dan terburu-buru. Kami semua belum sembuh. Bisikan itu memenuhi ruangan, datang dari segala arah. Samar-samar, Abiasa mulai melihat siluet-siluet samar dalam gelap, bayangan tubuh-tubuh kurus, berbalut kain kotor, beberapa dengan wajah berlubang, daging yang membusuk, atau mata yang kosong dan gelap. Tiba-tiba, di antara mereka, ada satu sosok yang berbeda. Seorang perempuan muda berdiri di tengah-tengah kegelapan. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat dengan bekas luka menjalar dari leher hingga dagu. Ia tidak membusuk seperti yang lain. Mata perempuan itu tertuju langsung pada Abiasa. "Dokter, tolong aku." Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Abiasa mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Siapa kau?" Perempuan itu melangkah mendekat, tatapannya sayu tapi penuh kepedihan. "Aku Rahayu. Aku datang ke klinik ini malam sebelum aku mati." Abiasa menelan ludah. "Apa yang terjadi padamu?" Sebelum perempuan itu menjawab, suara berat dan menggelegar tiba-tiba terdengar di ruangan. Dia tidak boleh berbicara. Dari dalam kegelapan, sesosok bayangan lebih besar muncul. Sosok itu lebih mengerikan dari yang lain, bertubuh tinggi, dengan wajah yang hampir tidak berbentuk, kulitnya seperti hangus, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Sosok ini bukan manusia. Dengan suara menggelegar, ia menggeram. "Pergi dari sini, dokter. Ini bukan tempatmu." Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Abiasa merasakan tubuhnya seperti ditarik ke belakang, seolah ada kekuatan besar yang ingin menelannya. Rahayu berusaha mendekatinya, tapi sosok hitam itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap, Rahayu terseret ke dalam kegelapan, menjerit dalam kesakitan. "Tidak, Aak!" Abiasa berteriak kaget, tapi suara jeritan Rahayu semakin meredup, ditelan kegelapan. Tiba-tiba, seperti tersedot dari dimensi lain, cahaya kembali. Ruangan klinik kembali seperti semula. Tidak ada bayangan. Tidak ada tangan-tangan busuk. Tidak ada Rahayu. Abiasa terjatuh ke lantai, dadanya naik turun. Apa yang baru saja terjadi? Di depannya, Pak Ratman berdiri diam. Ekspresinya tetap tenang, seolah semua kejadian tadi adalah hal yang biasa. "Dokter," kata Pak Ratman dengan suara pelan, "sekarang Anda sudah tahu, tempat ini bukan klinik biasa. Dan pasien-pasien Anda bukan manusia biasa." Abiasa masih terengah-engah. Tangannya mencengkeram lantai, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Tapi, aku harus menolong mereka, Pak," katanya dengan suara gemetar. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Ratman menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kalau begitu, dokter, Anda harus siap menghadapi apa yang akan datang. Karena mereka belum selesai dengan Anda." Udara di dalam klinik masih terasa berat. Dokter Abiasa mengusap wajahnya, berusaha mengumpulkan keberanian setelah pengalaman mengerikan barusan. Ia menatap Pak Ratman dengan sorot mata penuh tanya. "Siapa mereka, Pak? Kenapa mereka datang ke klinik ini? Dan siapa sosok yang menyeret Rahayu tadi?" Pak Ratman menghela napas panjang, seolah ragu untuk menjawab. Ia berjalan ke jendela dan menyingkap tirai, menatap ke arah desa yang sunyi dalam balutan malam. "Apa dokter tahu sejarah desa ini?" tanyanya pelan. Abiasa menggeleng. Pak Ratman berbalik, wajahnya serius. "Dulu, sebelum klinik ini berdiri,
Tempat ini adalah tanah larangan. Makam tua. Tempat di mana jenazah-jenazah yang tidak diterima di desa dikubur diam-diam. Abiasa merasakan bulu kuduknya meremang. Maksud Bapak? Pak Ratman menatapnya tajam. Mereka yang mati karena kutukan. Mereka yang meninggal tanpa jasad utuh. Mereka yang dibuang karena dianggap membawa sial. Abiasa terdiam. Seolah semua potongan teka-teki mulai terangkai di kepalanya. Lalu, klinik ini dibangun di atas makam itu? Pak Ratman mengangguk. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Abiasa mengingat wajah Rahayu, wajah yang tampak masih manusiawi dibandingkan dengan pasien-pasien lainnya. Lalu, Rahayu? Apa yang terjadi padanya? Pak Ratman terlihat ragu. Namun, sebelum sempat menjawab, suara keras terdengar dari luar. Brak! 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 Seseorang atau sesuatu mengetuk pintu dengan kasar. Abiasa dan Pak Ratman saling pandang. Tok! 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 Ketukan itu berubah menjadi lebih teratur. Dengan tangan gemetar, Abiasa berjalan menuju pintu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh luka menganga, matanya putih kosong, dan pakaiannya penuh lumpur basah. Dokter, suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Obati aku. Abiasa membeku. Pria ini adalah pasien yang datang tadi. Tapi seharusnya dia sudah hilang. Pak Ratman menaruh tangan di bahu Abiasa. Dok, dengarkan baik-baik. Dengan suara pelan, ia berkata, kalau kita menolak, mereka akan terus datang. Kalau kita mengusir, mereka akan semakin marah. Tapi kalau kita mencoba menyembuhkan, mereka akan menunjukkan kebenaran. Abiasa menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia berkata, masuklah. Pria itu tersenyum dan melangkah masuk ke dalam klinik. Malam ini baru dimulai. Pria tua itu melangkah masuk dengan gerakan kaku, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai klinik. Bau anyir dan tanah basah menyeruak, membuat dokter Abiasa menahan napas sejenak. Ia masih belum tahu harus berbuat apa, tapi perkataan Pak Ratman terngiang di kepalanya. Kalau kita mencoba menyembuhkan, mereka akan menunjukkan kebenaran. Dengan tangan gemetar, ia mempersilakan pria itu duduk di ranjang periksa. Pak Ratman menutup pintu perlahan, seolah ingin memastikan tak ada sesuatu yang masuk atau keluar. Lukanya di mana, Pak? Tanya Abiasa, suaranya serak. Pria itu tidak menjawab. Dengan perlahan, ia mengangkat baju lusuhnya, memperlihatkan perutnya yang berlubang besar. Ulat-ulat putih menggeliat keluar dari dalam luka itu. Abiasa menahan mual. Luka itu bukan luka biasa. Pak Ratman tetap diam, matanya tajam memperhatikan reaksi Abiasa. Apa yang terjadi padamu? Tanya Abiasa, setengah berbisik. Pria itu menggeram pelan. Aku dibunuh. Ruangan terasa semakin mencekam. Abiasa menelan ludah. Siapa yang membunuhmu? Pria tua itu menatapnya dengan mata kosong. Orang yang dulu bekerja di sini. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh Abiasa. Orang yang dulu bekerja di sini, berarti dokter sebelumnya. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Sebutkan namanya, desaknya. Namun, sebelum pria itu bisa menjawab, cahaya di klinik tiba-tiba padam. Ruangan mendadak gelap gulita. Suara gemeretak tulang terdengar di segala penjuru, disertai bisikan-bisikan samar. Jangan percaya. Jangan cari tahu. Pergi sebelum kau bernasib sama. Abiasa menggapai senter di meja, menyalakannya dengan tangan gemetar. Begitu cahaya menerangi ruangan, pria tua itu sudah tidak ada. Hanya noda lumpur basah yang tertinggal di ranjang periksa. Abiasa terengah-engah. Ia menoleh ke arah Pak Ratman, yang masih berdiri di sudut ruangan, ekspresinya tetap sama, tenang, tapi penuh misteri. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Abiasa, suaranya bergetar. Pak Ratman menarik napas panjang. Dokter, mereka tidak hanya ingin disembuhkan. Mereka ingin kau menemukan kebenaran. Abiasa mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Aku akan cari tahu siapa yang membunuh mereka, katanya mantap. Dan aku tidak peduli berapa banyak arwah yang harus kutemui untuk mengetahuinya. Pak Ratman tersenyum tipis. Kalau begitu, dokter, bersiaplah. Karena ini baru permulaan. Di luar sana, angin malam berdesir, membawa suara lirih dari dunia yang tak kasat mata. Malam itu, Dokter Abiasa tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Ratman terus terngiang di kepalanya. Mereka ingin kau menemukan kebenaran. Siapa yang membunuh mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di klinik ini sebelum ia datang? Duduk di meja kerjanya, ia membuka laci dan menemukan setumpuk berkas lama. Sebagian besar adalah catatan pasien. Beberapa dokumen terlihat lebih tua dan berdebu. Di antara mereka, ia menemukan sebuah jurnal kulit yang usang. Jurnal itu bertuliskan nama Dr. Haryo Wicaksono. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dokter sebelum aku. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Juni 1998. Aku telah bertugas di klinik ini selama 3 bulan, dan sesuatu yang aneh terjadi setiap malam. Pasien yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu, kembali datang mencari pengobatan. Abiasa menelan ludah. Ia melanjutkan membaca. Mereka datang dengan luka mengerikan. Tubuh yang sudah membusuk. Mata kosong tanpa jiwa. Mereka memohon untuk disembuhkan, tapi aku tahu itu mustahil. Mereka bukan lagi manusia. Abiasa membalik halaman dengan cepat, mencari sesuatu yang lebih penting. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah catatan yang membuat tubuhnya merinding. Seseorang di desa ini melakukan sesuatu yang jahat. Mereka menggunakan klinik ini sebagai tempat untuk sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Aku harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Catatan itu berhenti di sana. Tidak ada tulisan lagi. Abiasa mengernyit. Ia merenungkan, sebenarnya apa yang dimaksud Dr. Haryo? Tiba-tiba, dari luar ruangan, terdengar suara langkah kaki berat. Tuk, tuk, tuk. Abiasa menoleh. Suara itu datang dari koridor klinik, mendekat perlahan. Ia meraih senter dan berdiri, jantungnya berdetak kencang. Saat ia membuka pintu, koridor itu kosong. Namun, lantainya dipenuhi jejak kaki basah yang menuju ke belakang klinik. Abiasa mengikuti jejak itu, langkahnya waspada. Jejak itu berhenti di sebuah pintu kayu tua yang sudah lama tidak digunakan. Dengan ragu, ia mendorongnya dan menemukan sebuah tangga gelap yang mengarah ke bawah.
Ada sesuatu di bawah klinik ini. Dengan napas tertahan, Abiasa melangkah turun, senter di tangannya bergetar. Semakin dalam ia masuk, udara semakin lembab dan bau busuk semakin menusuk. Di ujung tangga, ia tiba di sebuah ruangan batu tersembunyi. Di dalamnya, ada puluhan peti mati tua yang tersusun rapi. Namun yang membuat Abiasa hampir pingsan adalah salah satu peti terbuka, dan di dalamnya ada jasad yang ia kenal. Dr. Haryo Wicaksono. Dokter Abiasa mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Jasad Dr. Haryo Wicaksono terbaring dalam peti. Matanya kosong menatap langit-langit, tubuhnya masih mengenakan jas dokter yang lusuh dan berdebu. Namun yang membuatnya semakin ngeri adalah jasad itu tidak tampak membusuk. Seolah baru saja dikuburkan kemarin. Abiasa menelan ludah. Ia ingin berbalik dan lari dari tempat ini, tapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran. Tangannya bergetar saat mengarahkan senter ke sekitar ruangan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno, seperti mantra atau simbol pemujaan. Lantai penuh dengan noda hitam pekat yang sudah mengering. Darah. Tempat ini bukan sekadar ruang bawah tanah biasa. Tiba-tiba, jasad di dalam peti bergerak. Abiasa membeku. Matanya melebar saat melihat tangan Dr. Haryo perlahan terangkat. Suara berkereta terdengar saat bibir kaku itu terbuka. Dan dari tenggorokannya, keluar suara serak yang nyaris tidak terdengar. Pergi, sebelum mereka menemukanmu. Abiasa tersentak mundur, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Mayat itu berbicara. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi di klinik ini? Namun sebelum mayat itu bisa menjawab, langkah kaki bergema di atas tangga. Seseorang atau sesuatu yang sedang turun ke ruang bawah tanah. Abiasa mematikan senter dan menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, hampir terdengar di telinganya sendiri. Bayangan hitam muncul di ujung tangga, berjalan perlahan ke dalam ruangan. Dalam remang-remang, Abiasa bisa melihat siluet seorang wanita. Rahayu. Namun kali ini, wajahnya bukan lagi seperti manusia. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan bibirnya menyeringai dengan cara yang tidak wajar. Dokter. Suara Rahayu terdengar bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh. Kenapa kau turun ke sini? Abiasa tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, Rahayu mengangkat tangannya, dan semua peti mati di ruangan itu terbuka serentak. Abiasa ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dari dalam peti, puluhan mayat berdiri dengan mata kosong menatapnya. Dan mereka semua berjalan ke arahnya. Dokter Abiasa membeku. Puluhan mayat dalam peti mati itu bergerak keluar dengan gerakan kaku, mata mereka kosong, tubuh mereka masih mengenakan pakaian compang-camping dari masa lalu. Bau busuk menguar, memenuhi ruang bawah tanah. Di tengah mereka, Rahayu berdiri dengan senyum menyeramkan. Dokter, suara Rahayu terdengar berlapis, seolah ada banyak suara berbicara sekaligus. Seharusnya kau tidak menemukan tempat ini. Abiasa menelan ludah. Tubuhnya ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, salah satu mayat melangkah lebih dekat. Abiasa bisa melihat wajahnya dengan jelas, itu pria tua yang tadi malam datang sebagai pasien. Kak kalian, siapa sebenarnya? Suara Abiasa bergetar. Mayat tua itu membuka mulutnya, tapi suara yang keluar adalah bisikan mengerikan. Kami yang dikorbankan,
Kami yang dibunuh, dan kini kami terikat di tempat ini selamanya. Abiasa tersentak. Mereka semua adalah korban. Lalu, tiba-tiba, Rahayu tertawa. Tawa yang tidak wajar, tinggi dan menggema di seluruh ruangan. "Dokter," katanya, suaranya kini terdengar lebih jernih, lebih manusiawi. "Apa kau tahu bagaimana dokter sebelumnya mati?" Abiasa menggeleng pelan, napasnya memburu. Rahayu berjalan mendekat, langkahnya tidak menyentuh tanah. Dokter Haryo mencoba melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Abiasa menegang. Ia terlalu banyak bertanya, lanjut Rahayu. Dan akhirnya, bruaak. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Dari atas, suara pintu terkunci terdengar. Rahayu menyeringai. Akhirnya, ia dikorbankan untuk meneruskan siklus ini. Seketika, mayat-mayat yang mengelilingi Abiasa menjerit dalam kesakitan. Dinding ruangan menghitam. Tanah di bawah kaki mereka retak, dan dari celahnya keluar tangan-tangan busuk yang mencengkeram pergelangan kaki Abiasa. "Apa yang kau lakukan?" Abiasa berusaha menarik kakinya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat genggaman itu. Rahayu mendekatkan wajahnya, berbisik di telinganya. "Kini, giliranmu." Bruaak. Pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka lebar. Di baliknya, berdiri seseorang yang tidak ia duga. Pak Ratman. Ia berdiri tegap, membawa segenggam garam dan sebuah pisau belati tua. "Cepat, dokter. Keluar dari sana sebelum kau ikut terkunci dalam kutukan ini." Abiasa tidak berpikir dua kali. Ia meraih pisau yang dilemparkan Pak Ratman, mengiris tangan yang mencengkeram kakinya, dan berlari sekencang mungkin. Saat melewati pintu, ia menoleh ke belakang. Rahayu masih berdiri di tengah ruangan, tapi wajahnya kini berubah, menjadi sosok yang bukan lagi manusia. Ia melolong dalam kemarahan. Dalam sekejap, ruangan itu runtuh, menelan semua mayat yang ada di dalamnya. Dokter Abiasa terhuyung keluar dari ruang bawah tanah yang runtuh. Nafasnya memburu, tubuhnya lemas, dan darah mengalir dari luka di kakinya. Pak Ratman segera menariknya menjauh dari reruntuhan, sementara debu dan bau busuk memenuhi udara. "Apa yang terjadi, Pak?" Abiasa bertanya dengan suara gemetar. "Siapa mereka? Apa sebenarnya yang terjadi di klinik ini?" Pak Ratman menatapnya dengan mata penuh duka. "Mereka adalah korban dari ritual hitam yang dilakukan puluhan tahun lalu." Abiasa terdiam, menunggu penjelasan. Pak Ratman menghela napas dalam. "Dulu, klinik ini bukan hanya tempat berobat, dokter. Tempat ini pernah digunakan untuk sebuah ritual, sebuah perjanjian gelap." "Perjanjian?" Pak Ratman mengangguk. Puluhan tahun lalu, seorang tabib desa yang serakah ingin memperoleh kesaktian dan umur panjang. Ia melakukan ritual pengorbanan, menggunakan pasien yang datang berobat ke klinik ini. Abiasa menelan ludah. "Mereka yang dikorbankan tidak pernah benar-benar mati," lanjut Pak Ratman. "Jasad mereka memang dikuburkan, tetapi roh mereka tidak bisa pergi. Mereka terus datang kembali, memohon disembuhkan, mencari keadilan." Abiasa merasa mual. "Jadi, pasien-pasien yang datang ke klinik ini selama ini adalah?" Pak Ratman mengangguk. "Mereka yang telah mati. Dan kau, dokter, hampir menjadi korban berikutnya." Abiasa merasakan darahnya membeku. Lalu, ia ingat sesuatu.
"Rahayu, siapa dia sebenarnya?" tanyanya, suara bergetar. "Dia bukan manusia, kan?" Pak Ratman menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. "Rahayu adalah perantara antara dunia manusia dan arwah para korban. Dia bukan hidup, tapi juga bukan mati. Dia terjebak di antara dua dunia, terus memanggil korban baru agar ritual ini bisa berulang." Abiasa terdiam. Ia teringat senyum dingin Rahayu, matanya yang kosong, dan cara tubuhnya melayang di udara. Namun jika benar Rahayu adalah bagian dari kutukan ini, kenapa dia berusaha memperingatkannya? Sebelum Abiasa sempat menyusun kesadarannya, angin malam berhembus kencang. Suasana di sekitar klinik menjadi lebih dingin, lebih sunyi. Terasa seperti sesuatu sedang mengintai dari dalam kegelapan. Pak Ratman mencengkeram bahu Abiasa. "Kita harus segera pergi, dokter. Kutukan ini belum benar-benar berakhir." Tiba-tiba, bruak! Pintu klinik terbuka sendiri dengan suara nyaring. Dari dalam ruangan yang gelap, terdengar suara langkah kaki berderap, banyak, seperti puluhan orang datang mendekat. Abiasa menelan ludah. Apa itu? Pak Ratman menggenggam pisau belatinya lebih erat. Mereka kembali. Mayat-mayat yang tadi terkubur kini berdiri lagi. Mata kosong mereka bersinar dalam kegelapan, wajah-wajah mereka penuh luka dan bekas pembusukan. Dan di tengah mereka, berdiri Rahayu. Tapi kali ini, wujudnya berubah. Kulitnya pucat seperti mayat, bibirnya biru keunguan, dan matanya yang dulu kosong kini berwarna hitam pekat. "Dokter," suara Rahayu bergema, lebih berat dari sebelumnya. "Kau pikir bisa lari?" Abiasa mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Kenapa kau melakukan ini? Apa yang kau inginkan?" Rahayu tersenyum, sebuah senyum yang dingin dan mengerikan. "Aku hanya menjalankan tugas, memastikan ritual ini terus berulang." Dalam sekejap, mayat-mayat di belakangnya melompat ke arah Abiasa dan Pak Ratman. Pak Ratman segera menyebarkan segenggam garam ke udara. Para mayat itu menjerit dan mundur, tubuh mereka mengepul seperti terbakar. "Kita harus menghancurkan sumber kutukan ini," teriak Pak Ratman. Abiasa tersentak. "Sumbernya?" Pak Ratman menunjuk ke dalam klinik. "Ruang operasi. Itu tempat pertama ritual ini dilakukan. Jika kita bisa menghancurkannya, kutukan ini akan berakhir." Tanpa berpikir panjang, Abiasa berlari ke dalam klinik, diikuti Pak Ratman. Di belakang mereka, Rahayu menjerit marah. "Jangan berani-berani menghancurkannya, dokter," suaranya bergema, penuh kemarahan. Namun Abiasa tidak peduli. Ia menerobos masuk ke ruang operasi yang gelap dan pengap. Bau darah dan kematian masih tercium di udara. Di tengah ruangan, terdapat meja operasi tua yang penuh noda darah. Pak Ratman menyerahkan belatinya. "Tusukkan ke tengah meja ini, dokter. Itu altar pengorbanannya." Abiasa mengangkat belati dengan tangan gemetar. Dari luar, terdengar suara jeritan Rahayu dan para mayat semakin mendekat. "Cepat!" teriak Pak Ratman. Tanpa ragu lagi, Abiasa menghunjamkan belati itu ke meja operasi. Sekejap kemudian, ruangan itu berguncang. Jeritan Rahayu terdengar begitu nyaring, bercampur dengan suara isak tangis para korban. Dinding-dinding klinik mulai retak. Lantai berguncang. Bayangan hitam yang menyelimuti tempat itu perlahan menghilang. Abiasa terjatuh ke lantai,
napasnya memburu. Di hadapannya, Rahayu berdiri terhuyung. Matanya kini kembali kosong, tubuhnya gemetar. Sudah berakhir, bisiknya, sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang lenyap dalam kegelapan. Dan, semua mayat di klinik itu jatuh satu persatu, tak lagi bergerak. Kutukan itu akhirnya berakhir. Seminggu setelah kejadian itu, klinik Banjarsari resmi ditutup. Abiasa tidak kembali ke kota. Ia memilih tinggal di desa, membantu warga dengan cara lain. Namun, setiap malam, ia selalu teringat wajah Rahayu. Terkadang, dalam mimpi, ia masih mendengar bisikannya. "Dokter, aku hanya menjalankan tugas." Tamat.